Nah, saya lanjut bahannya ke sekarang yang namanya deret ya. Selalu membahas deret tak hingga. Kalau berhingga mah gampang. Hitung aja satu-satu mau semiliar suku juga bisa pakai komputer gitu ya. Nah, coba sebelumnya kita lihat dulu. Kemarin kita membahas yang namanya barisan. Jadi ininya satu-satu. A1, A2, A3, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang suku-suku barisan ini dijumlahkan. Kalau dijumlahkan namanya jadi deret gitu ya. Namanya deret. Disingkat tulisnya seperti ini. Nah, ini tuh bacanya udah pernah di waktu di bab integral semester lalu. Jadi ini tuh masukkan N-nya 1, ini dihitung. Ditambah N-nya 2, ini dihitung gitu ya. Dan sampai yang, kalau ini sampai tak hingga sih. Nah, gimana mengamati? Sekarang ingin diamati jumlahan ini kira-kira ada nilainya nggak? Satu nilai nggak? Gitu ya. Dan berhingga nggak? Jadi jumlahan ini ingin diketahui berapa hasilnya. Kadang-kadang jumlahannya nggak diketahui hasilnya, tapi kita tahu dia, oh menuju satu nilai jumlahannya. Tapi nggak tahu berapa. Gitu ya. Kadang-kadang lebih bagus lagi, oh menuju satu nilai dan tahu jumlahnya berapa. Gitu ya. Nah, karena kita belum punya alatnya untuk menghitung jumlahan ini, maka kita akan gunakan yang baru datang di depan. Akan kita gunakan konsep barisan yang kemarin. Jadi kayak dibolak-balik. Memang dibolak-balik, tapi supaya bisa jalan. Gitu ya. Datang-datang ngobrol. Nah, caranya gini. Dari deret ini, saya bentuk barisan. Yang baru datang di depan. Ingat setiap kali yang datangnya telat harus di depan. Oke, kita bentuk barisan gini. Barisannya ambil ini suku pertama aja. Namakan S1. Kemudian ambil dua suku pertama. Namakan S2. Kemudian ambil tiga suku pertama. Namakan S3. Jadi kalau ini sampai tak hingga namanya deret. Yang ini namanya barisan ya. S1, S2, S3, dan seterusnya. Oke, jadi deret semula itu intuitifnya sama dengan S tak hingga, betul? Kan kalau S1 satu suku, S2 dua suku, S3 tiga suku. S tak hingga ya sebanyak tak hingga suku atau sama dengan deret semula. Jadi kita mau tahu ini berapa jumlahannya. Caranya yang awal ini ya kita hitung limit dari barisan ini. Kan barisan udah ada cara ngitung limitnya. Meskipun mungkin untuk beberapa deret nggak akan manjur. Gitu ya. Tapi intinya kita ngitung limit dari barisan ini. Nah, barisan yang dibentuk dari deret ini, yang seperti ini namanya barisan jumlah parsial. Ini nama baku nih ya. Nama baku barisan jumlah parsial. Dari deret ini. Oke, ini tadi, saya kecepatan tadi sudah saya omong. Dari definisi ini secara intuitif, gitu ya, karena belum kita hitung kan, tapi dapat dibayangkan bahwa deret semula itu sama dengan S tak hingga. Tapi gimana S tak hingga ngitungnya? Ya nanti. Jadi ngitungnya pakai limit nanti. Kalau Sn ini N-nya menuju tak hingga, menjadi S tak hingga, ya sama dengan deret ini. Oke? Bisa dirasakan ya, bahwa S tak hingga ya jumlahan A1, A2, A3, A4, sampai tak hingga. Nah, sebuah deret, ini sama aja dengan ini ya, kalau bingung ini, bayangkannya ini. Disebut konvergen ke S,
bila limit Sn tadi ada dan sama dengan S. Gitu ya. Ini formalnya. Kalau intuitifnya ya ini sama dengan S tak hingga gitu. Nah, berapa? Kalau S tak hingga tadi nilainya ada dan sama dengan S gitu. Nah, itu disebut nilai deretnya. Dan deretnya disebut konvergen. Ya. Sebelum melanjutkan, coba kita lihat ilustrasi dulu di mana ini nggak ada. Saya ambil ini barisannya, contoh. Barisannya saya ambil barisan ini. Satu, kok merah ya? Biru aja. Kok tebal bener. Yang merah juga saya tipiskan. 1 ditambah 1, ini A1-nya 1, A2-nya juga 1, A3-nya juga 1. Dibalik nulis gimana sih? A3 tambah sampai yang AN juga 1 terus ya. Nah, yang atas tuh deret ya. Kalau sebagai barisan sih, ini konvergen sekali. Limitnya 1 sebagai barisan. Sekarang sebagai deret. Kita lihat S1 berapa? 1. S2 2. S3 3. Sn sama dengan N gitu ya. Kan sebanyak N suku pertama dijumlahkan. Oke. Nah, kita lihat. Oh ya, ini namanya tadi apa? Barisan jumlah parsial dari deret semula. Nah, kita lihat limit N mendekati tak hingga Sn sama dengan limit N mendekati tak hingga Sn-nya tuh N tak hingga. Enggak konvergen. Karena limitnya enggak berhingga ya. Kalau tak hingga enggak masuk konvergen. Contohnya. Contoh yang konvergen apa? Coba kasih. Deret apa? Yang paling gampang, yang ngedip juga jadi. Hah? Berapa angkanya? Hah? Berapa? Yang keras nggak jelas. Nggak ada X ini. Susah-susah pakai X. 0 aja. Semua sukunya 0. Deret ini konvergen ke 0 ya. S1-nya 0, nanti S2-nya 0, S3-nya 0. Nah, yang lain misalkan ini. Enggak, ini enggak tahu nih, konvergen atau enggak ya. Nah, ini gimana? Kira-kira. Atau jangan pakai kuadrat lah. Ini jumlahin ini menuju satu nilai enggak? Hah? Kira-kira, belum tahu kita alatnya. Hah? Akan konvergen enggak? Atau jadi tak hingga itu? Rasanya konvergen ya. Kalau ini? 1/n kuadrat tambah titik-titik. Kira-kira konvergen enggak? Konvergen ya. Lebih kecil dari yang di atas. Oke. Nanti kita lihat. Ternyata intuitifnya salah gitu. Betul. Oke, gitu dulu. Baik, jadi alat pertama untuk menguji sebuah deret itu konvergen itu dengan merumuskan Sn-nya. Belum tentu bisa dirumuskan nih Sn-nya. Contoh ini, deret gini. 1 ngacak aja, min 5 tambah 7 min 2,5 tambah 1 tambah 2 tambah 4,5 min 10. Itu ngacak, ini rumus Sn-nya nanti nggak tahu. Karena rumus suku ke N-nya juga nggak tahu. Jadi Sn ini belum tentu bisa dirumuskan dengan bagus. Nah, tapi kalau bisa dirumuskan dan dihitung limitnya
ada, dia konvergen. Dan sama dengan nilai deret. Aduh, kenapa deng-deng ya? Gitu. Tahan napas jadi ininya sembuh. Oke, jadi alatnya dihitung limit N menuju tak hingga Sn. Alat pertama, karena alat ujinya nanti banyak sekali. Itu yang bikin jenuh. Kita lihat dulu yang spesial, yang udah dikenal di SMA. Yang itu yang dinamakan deret geometri. Deret geometri adalah sebuah deret yang suku berikutnya dibagi suku sebelumnya selalu konstan. Gitu ya. Jadi ini dibagi ini hasilnya R. Harus kalau geometri ini dibagi ini juga R. Ini dibagi ini juga R gitu. Harus konstan ya, dinamakan R-nya itu pengali. Atau kalau dituliskan seperti ini. Oh ya, diingatkan lagi penulisan sigma ini indeksnya nggak harus dari 1 ya. Contoh gini. Boleh juga saya tulis, saya pengen indeksnya mulai berapa? 5. Nah, ininya diatur. Jadi apa? Apa ya? Supaya 5 susah dari 0 aja ya. Nggak bisa yang ini mah susah. Bisa, harus bisa kata. Susah. Nanti aja lagi kalau ada contohnya. Yang ini susah. Kalau indeksnya mau diganti. Oke, ini seperti ini ya. Apanya? Penulisan dalam bentuk sigmanya. Kalau bingung masukin aja K-nya 1, betul kan? Jadi ini K-nya 2 dan seterusnya. Nah, sebuah deret geometri konvergen jika ini pengalinya, mutlak pengalinya kecil dari 1. Dengan nilainya, jadi limit Sn-nya, mana tadi? Sama dengan sekian. Kita lihat. Ini ya, saya akan lihatkan. Kadang-kadang saya buka bukti lah sekali-sekali. Buat belajar. Supaya nggak semua kayak sulapan gitu ya. Sebenarnya semua rumus tuh ada buktinya. Coba kita lihat deret geometri ini. Sn-nya, ingat Sn itu adalah jumlahan sebanyak N suku. Kalau deret sampai tak hingga, kalau Sn itu sampai N suku. Ini suku pertama, suku kedua, jadi suku ke N adalah pangkatnya N-1 ya. Karena dari R pangkat 0 nih. Sampai R pangkat N-1. Kemudian, oh ya, mau membuktikan apa tadi kita? Mau membuktikan bahwa konvergen kalau ininya ini. Nah, saya bagi kasus di sini. Kalau R-nya 1, maka Sn-nya sama dengan ini. R-nya 1, jadi ini semua R kuadrat, R pangkat ini 1 semua. Ini divergen ya. Kecuali A-nya 0. Kalau A-nya 0 mah sebenarnya udah nggak bicara apa-apa. Kalau R-nya 1 divergen. Kalau R-nya -1, dia deretnya menjadi ini. Coba kita lihat Sn-nya. Kalau dilihat. S1 berapa? A ya. S2 0. S3 A. S4 0. Jadi barisan jumlah parsialnya tuh A, 0, A, 0, A, 0 dan seterusnya. Dia osilasi. Kalau enggak A, 0. Berarti enggak menuju satu nilai kan? Divergen. Gitu ya. Divergen. Karena deret barisan jumlah parsialnya limitnya enggak ada. Dia A, 0, A, 0, A, 0. Sekarang kalau R-nya bukan 1. R-nya bukan 1, saya kalikan si Sn ini dengan R.
Kemudian 2 kita kurangi dengan 1. Oh, 1 kurangi 2 juga boleh. 1, mana ini? 1 yang ini kurangi ini. Ruas kirinya menjadi SN dikurangi RSN. SN dikurangi RSN. Suku kanannya ini dikurangi ini. Nah, ada yang sama ya. Yang bagian ini sama dengan bagian sampai situ. Jadi tinggal A dikurangi ini. Gitu? Ngikuti nggak? Hah? Jangan ngikuti saya, nanti jadi gila loh. Nah, dari sini saya 1 min R-nya dikeluarkan, kemudian dibawa ke kanan. Ya, ini 1 min R kali SN sama dengan ini, kemudian jadi SN-nya ini. Oke, kita lihat kemarin yang buktinya rada aneh itu. Kalau R di antara min 1, 1, limit N mendekati tak hingga R pangkat N berapa? Hah? Dah lupa. Lupa, lihat lagi dong. Terakhir. Bukan terakhir, di mana ya? Pokoknya ada lah. Ini kali ini. Nah, ini. Yang saya bilang, buktinya boleh lupa. Ini jangan lupa, dipakai ini. Nanti beberapa kali dipakai. Oke, jadi kita terapkan. Balik dulu ke geometrinya. Kita terapkan. Ini saya hapus lagi. Oke. Ini kalau besar 1 nggak ada. Kalau 1 sama min 1 udah tadi ya. Kalau besar 1 R-nya. Ini R pangkat N kan jadi tak hingga. Betul? Ya limitnya nggak ada ya. Kalau R-nya kecil 1. Ini R pangkat N menuju 0. Jadi hasilnya A per 1 min R. Jadi dia konvergen untuk ini. Udah, ini buktinya nggak tahu nggak apa-apa. Rumusnya yang harus tahu bahwa deret geometri dengan pengali atau rasio di antara min 1, 1 dia konvergen. Nilainya sekian. Jadi lain kali nggak usah ngitung limit SN lagi. Langsung aja. Kalau ada deret geometri, rasionya di antara min 1, 1, ya hasilnya segini deretnya. Gitu ya. Oke? Sok yang mau salin. Tutup aja buktinya. Ininya jangan lupa ya. Yang biru ini. Dan nilainya tentunya. Oke, contohnya ini. Ini deret geometri bukan? Untuk menguji deret geometri itu, kita lihat suku berikutnya dibagi suku sebelumnya berapa. Dan itu konstan nggak? Oke ya. Ditulis aja ya. Tulis. Aduh, ini kenapa deng-deng ya kuping? Kayaknya ada yang nyantet saya. Hah? Tolong dong yang mau perdukunannya tinggi dikeluarin gitu. Ini aduh deng-deng. Nah, ini kalau dilihat suku umumnya apa sih? SN-nya apa sih? Ini yang ke N apa? Suku ke 1 itu. Berarti pasti 4 per apa? 3 pangkat N-nya 1, 3 pangkat 1 kan? Jadi N, betul? Atau, nah sekarang saya lihat, ini deret geometri bukan? Kalau deret geometri, kalau dari sini sih kelihatan, ini dikali sepertiga kan? Ini dikali sepertiga ke sini. Ini kali sepertiga. Betul gitu? Kan baru diperiksa 4 suku. Gitu. Kalau betul harusnya gimana?
Kita harus ngelihat secara umum. Saya tuh kalau banyak yang tidur khawatir. Nanti saya harus jadi pendeta. Ya kalau dengar khotbah gitu, aduh asik sekali. Gitu. Amin. Asik pulang. Hah? Tapi jadi pendeta enak loh. Oke, jadi kalau mau memeriksa deret geometri, kita harus meriksa mana ya? Ini suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Meskipun di soal ini, mana? Di soal ini udah kelihatan geometri gitu ya. Tapi kalau mau formal, kita lihat SN tambah 1 itu berapa? Berarti 4 per 3 pangkat N tambah 1, betul? Ini SN, ini SN. Dibagi SN, ini sama dengannya jangan di atas. Bagi 4 per 3 pangkat N. Hasilnya berapa? 4-nya habis, 3-nya juga habis, tinggal sepertiga. Nah, inilah rasionya. Jadi, deret ini pasti konvergen. Kenapa? Ini jadi deret geometri dengan rasio atau pengali 1/3. Pasti konvergen. Nilainya berapa? Nilainya, kalau ini disebut si K gitu ya. K sama dengan tadi suku pertama A per 1 min R. Ya, tinggal dihitung. Gitu ya. Bener nggak A per 1 min R? Lupa. Ini nilainya. Oke, begitu. Banyak nih ujinya. Ini kalau deret geometri. Jadi kalau deret geometri, nggak usah kita ngitung limit SN lagi ya. Limit SN-nya udah ada, yaitu segini. Jadi nggak usah dijabarkan kayak tadi membuktikan rumus ya. Langsung bilang deret geometri nilainya sekian. Nah, sekarang kita lihat ini. Suku-suku sebuah deret yang konvergen memiliki sifat khusus. Ini nggak akan saya buktikan ya. Jika sebuah deret konvergen, maka limit sukunya pasti menuju 0. Jangan dibalik ya. Seringnya dibalik nih di ujian. Limit sukunya 0, dibilang konvergen. Jangan, nggak boleh dibolak-balik. Kalau konvergen, limit sukunya 0. Nah, yang setara dengan itu, kalau kalian belajar di SMA, jika P maka Q. Yang ekivalen dengan itu, bila tidak Q, maka tidak P. Jadi, jika limit sukunya nggak 0, pasti nggak konvergen. Itu boleh. Tapi kalau limit sukunya 0, nggak boleh dikatakan divergen ya. Kalau limit sukunya, sorry, kalau limit sukunya 0, nggak boleh disimpulkan konvergen. Ingat nggak? Habis dari tahun ke tahun ada aja nanti yang terbalik. Membuktikan konvergen, dihitung limit sukunya 0. Limit sukunya 0, maka konvergen katanya. Nggak boleh itu ya. Jika limit sukunya 0, kita nggak tahu. Bisa konvergen, bisa enggak. Jika limit sukunya tidak 0, pasti divergen. Gitu ya. Itu yang biasa dipakainya.
Nah, coba periksa kekonvergenan deret ini. Jadi sebenarnya nanti di semua deret, lihat limit sukunya, AN-nya. Kalau nggak menuju 0, pasti divergen. Kita lihat soal ini. Apa yang dimaksud saya? Oke, jadi sebenarnya semua deret ya. Semua deret, bayangkan ini limit sukunya. Bukan bukan deret ya, bukan jumlahannya. Hanya sukunya, AN-nya aja. Nah, di sini AN sama dengan N pangkat 3 per 2 pangkat N pangkat 3 ditambah 2N. Kita uji aja ininya. Si AN. Limit N mendekati tak hingga N pangkat 3 per 2N pangkat 3 ditambah 2N. Caranya gimana ngitung limit ini? Tak hingga per tak hingga kalau mau pakai L'Hopital harus diganti X dulu ya. Tapi nggak perlu pakai L'Hopital nih. Gimana kan? Bagi pangkat tertinggi. Bagi X pangkat 3. N pangkat 3. 2 N dibagi N pangkat 3 jadi 2 per N kuadrat. Sama dengan berapa? Hah? Masa 2 setengah ya? Yang ini 0. Virus gilanya berterbangan loh. Nular. Oke, enggak nol. Karena, nih yang gede, limit N menuju tak hingga. Sukunya, bukan jumlahannya ya. Sukunya aja enggak nol. Maka deretnya N pangkat 3 dibagi 2N pangkat 3 ditambah 2N divergen. Ya, oke. Sudah? Perbagian mah gampang. Nanti kalau nggak belajar ya lupa. Deret harmonik. Aduh, namanya bagus ya. Ini yang tadi saya udah sampaikan di depan. 1 tambah setengah, tambah sepertiga, tambah seperempat. Atau suku ke N-nya 1 per N. 1 per N plus 1 dan seterusnya. Nah, kita periksa uji suku ke N yang tadi. Limit N mendekati tak hingga dari AN. Dari ini. 0 ya. Seper N kan. 0 limitnya. Karena limitnya 0, maka nggak bisa menyimpulkan. Ya, karena 0, kita nggak tahu ini konvergen atau enggak konvergen. Nah, ternyata deret harmonik ini kalau dijumlahin terus menuju tak hingga. Padahal kelihatannya mengecil gitu ya, suku-sukunya. Ternyata dia divergen ke tak hingga. Kita lihat buktinya. Kelas ini mah kita lihatlah buktinya. Supaya sedikit mikir. Coba kita lihat. Kita nggak bisa pakai uji deret geometri. Bukan deret geometri. Ini dibagi ini setengah. Ini dibagi ini enggak setengah. Beda rasionya. Jadi bukan deret geometri. Uji suku ke N nggak gagal karena limit limit AN-nya 0. Kalau 0 nggak bisa nyimpulkan. Kepaksa pakai yang paling primitif. Ngitung limit SN-nya. Tapi gimana ngitung limit SN-nya? Ya kita rumuskan dulu SN-nya. SN-nya ini jumlah sebanyak N suku pertama. Ya artinya S1 ini, S2 dua suku, S3 tiga suku, dan seterusnya. Nah, oke. Ini ngitung limitnya belum bisa. Gimana ngitung limit ini? N menuju tak hingga nggak tahu. Diakalin gini. Yang ini setengah biar, sama 1 biarkan.
Sepertiga, saya kelompokkan sepertiga dengan seperempat. Ya. Atau ini saya tulis agak panjang. 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8 tambah 1/9 tambah 1/10. Aduh capek. 1/11 1/12 1/13. Wow capek. 1/14 1/15 1/16 1/17 tambah 1/18 tambah 1/19 masih kelihatan 1/20 1/21 1/22 habis 1/23 1/24 oh mereka ngetawain dosen nanti nilainya dipotong supaya kalian paham yang bawahnya ini dibiarkan aja ini ya. Kemudian ini saya kelompokkan. Yang berikutnya saya kelompokkan ini sampai 1/8. Nih ya. Yang berikutnya sampai 1/16. Sampai 1/16. Berikutnya sampai berapa? Kan ketebak jadinya. Yang berikutnya 1/berapa? 17 sampai 1/32 gitu ya. Nanti 1/33 sampai berapa? 1/64. Gitu? Oke. Nah, ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Sebelum sampai yang bawah, saya akan jelaskan dulu gini. Ini saya hapus dulu kebanyakan tulisan merah. Sekarang saya mau bandingkan ini 1/4 tambah 1/4. Yang ini 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Yang ininya mah sama. Ditambah 1/16 tambah titik-titik sampai 1/16. Nah, gede mana? Atas dan bawah? Hah? Atas. Iya, atas. Ya, paham? Bu? Ini yang biru sama yang merah, gedean yang biru. Hah? Dia paham? Centil, paham nggak? Neng, paham nggak? Si Neng mah lihatnya ke papan tulisnya ke sana. Paham nggak? Hah? Merah, paham nggak? Siapa yang belum paham? Bahwa besar yang biru daripada yang merah. Oke? Ciluk, Mbak. Yang ini kan 2/4, betul? Yang ini 4/8. Ini berapa? Hah? Ini 8 suku ya? 8/16. Gitu. Dan seterusnya. Yang ini berapa nanti? Berapa per 32? 16/32. 16 suku ya. Oke. Yang ujungnya nggak bisa ngepas. Biarin aja. Yang ujungnya nggak akan pas gitu ya. Biarin aja beberapa suku di belakangnya. Oke. Jadi yang atas lebih besar dari yang bawah. Terbalik ya? Hah? Oh, betul. Yang bawah lebih kecil. Ciluk. Yang bawah lebih kecil. Yang bawah sama yang merah ini sama. Cuma ini saya rinci. Oke? Nah, sekarang ini saya bandingkan dengan ini. Enggak. Ini baru disederhanakan dulu ya.
Ini 2/4-nya setengah, ini. Nah, sekarang baru. Oh ya, kalau saya tulis sama dengan, hati-hati ya. Ini sama dengan sebelumnya. Tapi bukan berarti yang ini sama dengan yang atas ini. Enggak ya. Yang atas lebih besar dari ini. Nah, kita lihat. Sn lebih besar dari ini. Tentunya limit Sn lebih besar atau sama dengan limit ini, betul? Ya kalau F kecil G, limit F lebih kecil dari limit G juga itu ya. Bisa sama. Oke, limit Sn lebih besar dari limit ini. Oke, ada triknya lagi. Limit ini tak hingga, betul nggak? Ya, setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah gitu. Tak hingga kan? Betul? Nah, ini limitnya tak hingga. Limit Sn lebih gede lagi. Ya, berarti limit Sn-nya haruslah tak hingga. Jadi, kalau limit Sn-nya tak hingga, maka deret ini divergen. Limit Sn itu kan sama dengan nilai deret. Tadi di depan sekali. Jadi, deret harmonik ini divergen ke tak hingga. Nah, buktinya lupa nggak apa-apa, tapi ininya bahwa jumlahan ini menuju ke tak hingga. Karena ini dipakai nanti sebagai alat menguji deret yang lain. Jadi ini harus ingat rumusnya, deret harmonik divergen ke tak hingga. Sudah? Tutup ya? Disalin. Salin? Oh, enggak. Oke, saya tutup. Jadi yang pentingnya, buktinya tadi lupa nggak apa-apa. Tapi ini, deret ini divergen ke tak hingga. Nah, berikutnya. Saya membahas deret teleskopik atau deret pingsan atau deret kolaps. Ya, ya pingsan nih deretnya. Contohnya deret yang pingsan itu yang gini. Kolaps tuh. Contohnya. 1/2. Jangan. 1 dikurangi setengah. Gitu ya. Ditambah 1. Setengah kurangi 1/3. Tambah 1/3 kurangi 1/4. Dan seterusnya. Suku ke N berarti apa ya? Suku ke N itu berapa? 1/N ya. Dikurangi 1/N tambah 1. Terus gitu ya. Nah kalau kita lihat Sn-nya. Kalau Sn tuh hanya dijumlahkan N suku pertama aja. Nah ini kan tuh pada kolaps, pada hilang. Ini hilang, ini hilang, dan sini hilang. Tinggal ujung-ujungnya aja. 1 min 1/N tambah 1. Nah, kalau kita hitung, ini gampang nih. Limit N menuju tak hingga dari Sn berapa? Hah? 1 kan? Kan ini limitnya 0 yang ini kan? Nah, berarti deret yang saya awal ini konvergen dengan nilai 1. Itu deret kolaps teorinya kita lihat. Deret kolaps adalah deret yang berbentuk seperti ini. Jadi ininya saling hilang, dan seterusnya. Jumlah parsial ke N-nya, Sn-nya, tinggal tadi ujung dan ujungnya. N suku ya, diambil N suku aja. Ini Sn-nya adalah ini dan ujung ini. Gitu kan? Nah, itu Sn-nya. Tinggal dihitung limit Sn-nya. Coba kita lihat contoh ini. Deret ini kolaps nggak? Ini bukan geometri. Jadi nggak bisa pakai uji geometri.
Oke, kita lihat dulu yang soal ini. Saya mau lihat dulu sukunya. Sebenarnya kalau deret tuh lihat dulu sukunya. Menuju 0 nggak? Di sini saya pakainya AK ya, karena indeksnya K. K tambah 3. Sebenarnya semua deret tuh bayangkan dulu. Menuju 0 nggak AK-nya? Limit ini. K menuju tak hingga dari AK. Ini berapa? 0 ya. Bilangan dibagi ini tak hingga, ini tak hingga. Jadi ini 0. Jadi kesimpulannya deretnya gimana? Hah? Ini limit sukunya 0. Jadi deretnya tidak bisa ditentukan. Nah, berarti kita belum berhasil nih menentukan konvergen atau enggaknya. Dia bukan deret geometri, nggak bisa pakai alat uji geometri. Kepaksa harus ngitung limit SM-nya. Ya. Tapi karena bentuknya gini, saya susah. Saya akan lihat satu-satu. Ini 1 per berapa? 2 kali 3 kan gitu? K-nya 1. 3 kali 4, betul? 4 kali 5. Bener nggak? Hah? K-nya 2 kan? Oh, awalnya salah ya. Nggak apa-apa. Jadi mahasiswa ITB juga awalnya salah, tapi lulus juga jadi insinyur. Ya. Kan insinyur ITB masuk surga kan? Tuh, harus jadi insinyur. 1 per 6 kali 7. Deret kolaps bukan? Bukan. Mana yang dicoretin? Nggak ada. Jadi gimana tuh? Merumuskan SN-nya dari sini? Sebanyak N suku ke N berarti berapa? Suku ke N itu di sini K ya. Suku ke K itu ini. Kalau deretnya sampai taki enggak. Tapi kalau ininya S K gitu ya. Jangan SN karena indeksnya K. Ngitung limit SK nggak bisa kita. Gimana ngitung limit K menuju tak hingga dari ini? Nah, ternyata ini kita akalin dikit. Pakai yang di teknik integrasi kemarin. Kalau ada ginian diubah jadi ABC. ABC itu ingat nggak? A per K tambah 2 ditambah B per K tambah 3. Cari AB-nya. Ini saya samakan penyebutnya. AK tambah 3 ditambah B K tambah 2 dibagi K plus 2 K plus 3 gitu. Nah, ini bawahnya udah sama, berarti atasnya harus sama. Untuk dapatin A dan B-nya kita masukkan K-nya berapa? Kalau memasukkan gini K-nya boleh berapa aja, nggak harus dari awal ini 1 ini enggak ya. Mau negatif juga boleh. Untuk K sama dengan berapa? Min 2, maka ruas kiri 1, ruas kanan A kali min 2 tambah 3 itu ya. Ditambah B kali 0 kan? Min 2 tambah 2, ini 0. Jadi A-nya dapat berapa? 1. Untuk K sama dengan min 3, 1 sama dengan apa? A-nya kali 0 ya. B kali min 3 tambah 2. Jadi didapat B-nya berapa? Min 1. Nah, sehingga deret semula saya sigma K sama dengan 1 tak hingga, atau supaya nggak nulis berulang kali,
yang sama. Ini kita namakan aja si apa, jangan K lagi. Si apa? W nggak boleh. V aja gitu ya. V sama dengan sigma K sama dengan 1 tak hingga dari A-nya tadi 1 per K plus 2 dikurangi B-nya min 1 K plus 3 gitu. Ya, yang kalau lihat gini suka susah. Tulis aja satu-satu. 1 per berapa? 3 min 1 per 4, betul kan? K-nya 1. K-nya 2. 1 per 4 ditambah 1/5. Nah, udah kolaps tuh kelihatan. K-nya 3. 1/5 min 1/6. Sampai yang ke K berapa ya? Yang ke K. Yang ke K 1 per K tambah 2 dikurangi 1 per K tambah 3 ya. Tapi jangan gini, kalau deret terus ini. Nah, kita ngitung ini suku ke K aja. Sebanyak K suku. Sebanyak K suku dia menjadi 1 per 1/3. Ini kan hilang nih. Ini hilang, ini hilang, ini hilang, tinggal ujung-ujung min 1 per K tambah 3. Limit K ya di sini. SK berapa? Hah? Ini limitnya 0 ya. Yang suku kedua. Nah, ini kan nilai deret kan? Limit SN, di sini SK. Jadi, V sama dengan 1/3. Konvergen. Ini pakai deret kolaps. Gitu ya. Tadinya nggak kelihatan kolaps sih kalau langsung dimasukkan. Setelah dihitung, kolaps gitu. Oke, yang mau nyalin silahkan dari sini dulu. Lanjut lagi. Ini mah baru 1/4-nya dari bab ini. Belum mungkin. Nah, ini mah gampang yang ini ya. Sifat-sifat linier. Kalau kita punya deret-deret yang konvergen, maka dijumlahkan akan konvergen. Ngitungnya boleh dipisah gini. Dikalikan konstanta suku-sukunya, maka konstantanya bisa keluar, yang dihitung deret semula aja gitu ya. Konvergen juga. Kalau punya deret yang divergen, dikalikan konstanta, divergen juga. Kecuali konstantanya 0. Kalau dikalikan 0, ya semua sukunya jadi 0, ya jadi konvergen gitu ya. Tapi kalau divergen dikalikan konstanta sukunya, nah itu divergen juga. Contoh ini. Oke. Aduh, lambat pisan nih kuliah. Biar aja lah, ini bahan minggu depan lah. Ini. Tapi tadi coba review dulu. Tadi kan kita udah bahas ini. Udah belum ya? Deret ini. Ini namanya deret apa? Harmonik. Konvergen, divergen? Hah? Dia mah gen katanya. Pasti betul kalau gen. Oh, divergen. Ini divergen ke tak hingga ya. Karena divergen bisa aja osilasi. Misalkan deretnya gini. 2 apa? Supaya osilasi min 2 tambah 2 min 2 tambah 2 SN-nya kan 2, SN-nya S1 S2-nya 0, S3-nya 2 itu ya. 0 lagi ini barisan SN-nya. Osilasi. Jadi kalau yang ini benar-benar menuju tak hingga nilainya. Oke, ini gimana?
Kalau kita tulis sukunya satu-satu, 1/9. 1 per N-nya 2, 9 kali 2. N-nya 3, 9 kali 3. 1/9 kali 4. 1/9 kali N. Ini deret geometri bukan? Hah? Ini deret geometri. Ah, dia mah ngikutin nada saya. Bukan? Bukan. Saya bilang deret geometri. Manggut ya. Hah? Deret geometri itu bandingkan aja suku kedua dibagi suku ke satu berapa? Suku ketiga dibagi suku kedua sama enggak angkanya? Ini dibagi ini berapa? Setengah ya? Ini dibagi ini setengah. Ini dibagi ini 1/6 ya? Bukan. 3/2. 2/3 gitu. Pokoknya beda lah ya. Ini pokoknya rasionya beda-beda. Kalau dibagi dua suku berturutan. Jadi bukan geometri. Kemudian saya mau lihat. AN-nya kan suku 1/9 pangkat N. Sukunya. Limit N menuju tak hingga dari AN berapa? Hah? 0. Bilangan dibagi ini tak hingga 9N. 0 kan? Kalau limitnya 0 maka deretnya. Nah itu ya. Udah berulang-ulang gitu nanti ada yang terbalik. Limitnya 0 maka ini konvergen katanya. Cuma harus dikasih minus nilainya. Oke, jadi limitnya 0 nggak bisa nyimpulkan. Bukan deret geometri. Kalau diperiksa bukan deret kolaps. Nah, nggak akan kolaps, nggak ada pengurangan di situ. Suji suku ke N gagal, gimana? Ternyata kalau ditulis gampang ini. Sigma N sama dengan 1 tak hingga 1/9 N. Saya keluarkan 1/9-nya. Sama dengan 1/9. Coba ini saya tulis panjang. 1 tambah 1/2 kan? Konvergen, divergen. Ini deret harmonik kan? Ini deret harmonik. Deret harmonik. Divergen. Ya. Tadi rumusnya mengatakan kalau... Mana rumusnya? Oh, rumusnya mengatakan... Mana tadi? Nah ini. Kalau deretnya divergen, dikalikan konstanta, tetap divergen. Ya. Ini kan dikali 1/9. Gitu. Oke? Lanjut? Ada yang nyali. Nah, pengelompokan suku-suku deret. Gini maksudnya. Coba kita lihat ini. Saya akan tulis aja. Gini, saya punya deret gini. 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1. Atau ini suku ke N-nya apa? Entah. Ini suku ke N-nya apa? Hah? Plus atau minus 1 nih? Ini suku ke 1 saya bisa tulis sebagai 1 pangkat N. Ya. Suku kedua saya bisa tulis min 1 pangkat. Nanti dulu supaya negatif. Ini saya mau min 1 pangkat N plus 1 ya. Jadi kalau N-nya 1, dia positif. Kalau N-nya 2, harus negatif. Ini sukunya maksudnya. Tambah 2 gitu ya. Yang ini min 1 pangkat N tambah 3.
Yang ini, kenapa saya ambil min 1? Supaya tandanya plus min. Tambah 4. Ini suku ke berapa? Ini suku ke 1, ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat. Gitu? Bener nggak? Bener nggak ya? Hah? N. Nggak cocok ya? Suku ke 1 cocok. Suku kedua, oh plus 1 juga ya? Ini plus 1 semua ya? Cuma ini N-nya 2, ini N-nya 3, ini N-nya 4. Jadi suku ke N apa? Hah? N plus 1 gitu ya? Betul? Kalau N-nya 1, ya jadi positif. N-nya 2 jadi negatif dan seterusnya. Oke, coba. Kalau saya kelompokkan gini. Dua-dua dikelompokkan. Dua-dua saya kelompokkan ya. Dua-dua kelompokkan. Itu. Dia konvergen ke berapa? Nol ya. Kan itu menjadi nol tambah nol tambah nol kan? Kalau saya kelompokkannya gini. Yang ke satu sendiri. Mulai ini saya kelompokkan dua-dua. Jadi berapa? Min 1 tambah 1 gitu ya. Min 1 tambah 1 gitu ya. Betul? Titik, titik, titik. Konvergen ke 1. Karena ini nol semua suku keduanya. Kita lihat. Deret semula. Kalau saya kelompok-kelompokkan. Konvergennya bisa beda-beda. Nah, padahal kalau deret konvergen harus menuju satu nilai. Nggak bisa beda-beda gini. Gitu ya. Nah, makanya deret itu nggak boleh dikelompok-kelompokkan. Kalau dikelompok-kelompokkan, nilainya bisa ganti-ganti. Ya. Sayangnya, ini karena ada ketakhinggaan. Kalau berhingga mah, dikelompokkan juga nggak akan berubah. Saya punya uang logam itu, 100 keping, dikelompok-kelompokkan juga nggak akan berubah nilainya. Gitu ya. Tapi kalau sampai tak hingga dikelompok-kelompokkan bisa berubah. Itu ajaib. Ya udah biarin aja ajaib. Gitu ya. Jadi ingat deret nggak boleh dikelompokkan. Sebenarnya deret ini konvergen nggak? Nah, alat yang paling dasar yaitu limit SN-nya. Coba kita lihat. S1 berapa? Satu ya. S2 berapa? S3, S4, 0 gitu dan seterusnya ya. Jadi apa? Sn sama dengan 1 kalau N-nya ganjil, 0 N-nya genap. Jadi limit N menuju tak hingga dari Sn berapa? 1, 0, 1, 0, 1, 0 menuju berapa? Tidak ada ya, karena isolasi terus. Bukan isolasi. Osilasi. Hah? Kalau isolasi mah ada nempel pluk, satu itu ya. Tidak ada. Nah, limit SN-nya nggak ada, jadi ini deret ini tidak konvergen. Tapi kalau dikelompokkan sepertinya jadi konvergen. Itu cerita di sini. Jadi mau memberi catatan bahwa deret nggak boleh dikelompok-kelompokkan. Gitu ya. Cuma ada satu yang menjamin kapan boleh dikelompokkan. Nah, kalau deretnya konvergen, boleh dikelompokkan. Nggak akan berubah nilainya. Gitu ya. Ada buktinya ini, sifat ini. Percaya aja ada ya. Saya kalau sebutkan sekarang juga nggak tahu. Udah nggak ingat caranya. Tapi rumusnya saya ingat terus. Deret yang konvergen
boleh dikelompok-kelompokkan. Tapi kalau nggak diketahui ini deret konvergen atau enggak, belum tahu, nggak boleh dikelompokkan. Itu ya. Nah, deret konvergen, suku-sukunya boleh dikelompokkan mau dua, yang ini tiga, yang ini satu suku, yang ini empat, boleh gitu ya. Tetapi meskipun begitu, tidak boleh ditukar posisi. Jadi deret konvergen dikelompokkan boleh, tapi ditukar posisi nggak boleh. Bisa berubah lagi nanti sifatnya. Ya. Jadi bedakan mengelompokkan beberapa suku, tapi urutannya tetap dengan mengubah urutan suku. Mengubah urutan suku nggak boleh, meskipun deretnya konvergen. Gitu ya. Aneh-anehan nih si deret itu. Jadi kalau nggak tahu, nggak boleh dikelompokkan. Kalau tahu konvergen, boleh dikelompokkan. Tapi nggak boleh tukar posisi sukunya. Nanti ada yang boleh tukar posisi di belakang nanti. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang namanya deret. Oh ya, pengujian deret. Jadi selama ini yang ada, yang paling dasar adalah ngitung limit Sn. Kemudian yang kedua, kalau punya deret geometri, lihat rasionya. Rasionya di antara min 1, 1, dia konvergen. Nilainya A per 1 min R. Betul ya? Udah loncer aja mulutnya. Deret geometri pengujiannya ada. Deret kolaps pengujiannya ada. Dicoret-coret dulu, dihitung limit SN-nya. Kemudian satu lagi, kalau limit AN-nya, sukunya tidak nol, pasti divergen. Nah itu tuh udah harus ingat, ujian tuh udah nggak mikir aja. Itu yang pertama, limit AN-nya nggak nol, pasti divergen. Kalau nol, ya harus cari uji yang lain. Dan deret harmonik divergen. Nah, sekarang kalau ada deret yang lain lagi, susah ngujinya kalau di luar yang tadi. Nah, tetapi kalau deretnya positif, alat ujinya banyak. Itu yang akan dipelajari berikutnya. Jadi, deretnya nggak termasuk yang tadi, geometri bukan, kolaps bukan, uji suku ke N hasilnya nol, nggak bisa nyimpulkan. Gimana itu? Susah nguji kekonvergenannya. Lebih banyak yang nggak bisa diuji daripada yang bisa diuji. Nah, tapi untuk deret-deret yang suku-sukunya positif, ada sekelompok alat uji yang manjur. Itu yang akan kita pelajari. Ya, yang namanya deret positif. Kita lihat dulu. Mikir-mikir, aduh kalau nggak mikir nggak nyambung, ini saling nyambung nih. Nanti rumus di sini alasannya ada di yang sebelumnya gitu ya, alasannya. Oke, apa itu deret positif? Deret positif adalah sebuah deret yang suku-sukunya non negatif, boleh nol, ya. Tapi nggak boleh ada yang negatif. Sebenarnya ini hanya berlaku untuk ekornya aja. Jadi kalau saya punya deret seperti ini, min 2 tambah 3 tambah 7 min 1 tambah 6. Setelah ini positif terus. 1,5, 4 tambah 8. Ini positif semua. Ini termasuk deret positif juga. Karena di deret tuh yang penting ekornya aja yang bikin masalah untuk ngitung limitnya tuh. Ya. Ini mah berhingga mah ya udah aja dijumlahkan. Yang masalah yang di sini. Oke, jadi meskipun saya sebut di sini deret positif itu suku-sukunya tak nol, boleh juga nggak nolnya tuh mulai suatu indeks ke belakang. Nah, kalau punya deret positif, kalau dia deret geometri ya udah selesai pakai deret geometri aja ujinya. Kalau deretnya kolaps pakai deret kolaps gitu ya. Tapi kalau bukan yang alat-alat uji di atas sebelumnya, kita bisa pakai alat uji yang baru.
Yang pertama, uji jumlah terbatas. Deret positif itu akan konvergen jika Sn-nya terbatas di atas. Apa itu terbatas di atas kemarin? Berarti selalu kecil dari sebuah bilangan ya. Terbatas di atas tuh. Oke, kita lihat. Mau dibuktikan nggak ini rumusnya? Nggak usah ya? Hah? Diam aja. Mau dibuktikan? Rumusnya atau terima aja dengan hati senang? Gimana kamu? Hah? Sofia? Siapa tadi? Siapa? Mau dibuktikan atau dipakai aja? Hah? Buktinya nggak akan keluar di ujian. Kamu mau dibuktikan nggak? Ini si baju kuning, jaket kuning. Hah? Nggak kedengeran. Buktikan aja. Bikin susah aja. Oke, coba kita lihat ya. Buktikan aja supaya rada lambat kuliahnya. Kalau kelas satu lagi nggak akan dibuktikan lah saya. Nggak akan ditanya. Itu kerekam biarin aja. Mereka bahagia terima dengan hati terbuka. Kalau kelas ini mah nggak percaya, jadi harus dibuktikan. Kurang kepercayaannya kelas ini. Oke, kita lihat. Gini. Sekarang saya punya deret positif. Ya, A1 tambah A2 tambah A3. Ini deretnya saya tulis dulu. Ditambah A5, ditambah titik-titik, ditambah AN, ditambah. Terus ya kalau deret tuh sampai tak hingga. Dengan A, AN-nya selalu lebih besar sama dengan 0, deret positif. Untuk N semua N anggota bilangan asli. Nah, kalau dia deret positif, kita lihat. Saya akan buktikan gini. Bila jumlah parsialnya terbatas di atas, saya akan buktikan dia konvergen. Yang perlu itu ya. Oke. Sebenarnya ini buktinya harusnya dua kali. Kalau konvergen buktikan ini. Sebenarnya yang susah ke sini. Kalau konvergen mah gampang. Jumlahnya udah berhingga, ya pasti SN-nya terbatas ya. Yang susah membuktikan nih. Kalau jumlah parsialnya itu SN terbatas di atas, dia konvergen. Kenapa? Coba kita lihat. S1 sama dengan A1. S2 A1 tambah A2. S3 A1 tambah A2 tambah A3. Jadi, sekali lagi mengingatkan, saya akan buktikan ya, kalau jumlah parsialnya terbatas, maka dia akan konvergen. Itu yang akan dibuktikan. Dan selanjutnya, nah, jelas itu ya, barisan SN monoton naik. Kenapa? Nggak jelas juga. Kenapa? Lihat, S2 sama S1 gede mana? Hah? Pasti? Kenapa? Kan ini tambahannya positif. Paling nol gitu ya. Ini lebih besar dari ini. Jadi S3 dengan S2 gedean yang S3 ya. Paling sama lah kalau ininya nol. Jadi di sini karena Sn tambah 1 itu pasti lebih besar dari Sn ya. Gitu ya. Karena tambahannya nol atau positif. Nggak mungkin negatif. Jadi makin lama makin gede. Nah, Sn monoton naik. Diketahui Sn
terbatas di atas kurang dari sebuah konstanta. Dari mana ini? Dari soalnya nih. Sn terbatas di atas. Menurut barisan yang kemarin, kalau ada barisan yang monoton tak turun, terbatas di atas. Pasti konvergen. Bingung dia. Hah? Oh, enggak. Jadi, apa? Sn akan konvergen. Artinya apa? Limit n menuju tak hingga dari Sn ada. Nah, ini adalah nilai deretnya. Jadi, kalau terbatas di atas, pasti konvergen. Gitu. Bingung? Udah aja tutup bingung mah. Lihat contohnya aja. Nah, contoh ini. Saya pakai Cilukba aja. Ini terakhir satu nih. Nanti uji integral berikutnya. Capek nulisnya ini panjang. Oke. Tunjukkan. Ambil telunjuk. Tunjuk. Oh, nggak ada telunjuk. Ya udah, buktikan. Kita lihat ini. Jadi, saya akan pakai uji jumlah terbatas. Yaitu caranya, saya tunjukkan bahwa deret ini deret positif dan SN-nya SN-nya terbatas di atas. Menurut rumus ini pasti konvergen. Udah nggak usah menunjukkan monoton tak turunnya. Nggak ada monoton tak turun di sini. Di buktinya dipakai. Tapi di sini udah asal SN-nya terbatas di atas, konvergen. Syaratnya deretnya harus positif dulu. Ini. Suku deretnya adalah 1/n faktorial. Pasti positif, betul? 1/n faktorial nggak mungkin negatif. Deret positif. Nah, sekarang kita lihat ini. Tahap pertama susah ini, ada trik ini nih. Kalau dikasih tahu petunjuk, perlihatkan ini, ke bawahnya jadi gampang. Akan diperlihatkan dulu 1/n faktorial itu akan lebih kecil dari 1/2 pangkat n min 1. Kita lihat. 1/n faktorial itu 1/1 kali 2 3 sampai kali n. Betul? Kebaca nggak yang belakang? Ah, tidur lagi. Gitu? Saya bandingkan dengan ini. Maka yang kanan lebih gede dari yang kiri. Betul? Salah ini ya? Hah? Salah ya? Betul ya? Salah ya? Hah? Ini benar nggak? Sofia, siapa? Bener nggak? Nggak kelihatan. Nih, bener nggak ini? 1/n faktorial tuh ini. Saya bandingkan kalau ininya diganti 2 semua. Mana yang lebih gede kiri sama kanan? Kanan, ini udah ada tandanya ya. Enggak, salah itu. Betul ya? Hah? Tuh. Ah, kalian harus yakin ya. Kalau saya hilang keyakinan nggak apa-apa. Kalian nggak boleh. Nah, ini kan 1/2 pangkat n min 1. Jadi dari sini saya sudah menunjukkan berlakulah yang ini. Betul? Ya. 1/n faktorial lebih kecil dari 1/2 pangkat n min 1. Nah, sekarang balik ke deretnya. Ke Sn-nya. Sn adalah jumlahan sebanyak n suku, kan? Nah, kalau saya terapkan ini, berarti ini lebih kecil dari berapa? N-nya 1. 1/2 pangkat 0, betul? Yang ini. Yang ini. 1/1 faktorial kecil dari 1/2 pangkat 1 min 1. 1/2 faktorial kecil dari, pakai lagi yang kotak atas, berapa? Hah?
2 pangkat 1 ya. Ini lebih kecil dari 1 per, hah? 2 pangkat 2 ya. Jangan dihitung dulu biar 2 pangkatnya kelihatan. 1/2 pangkat 3. 1 per n faktorialnya n-1 ya gitu. Paham nggak ini teh? Aduh sampai gatel nih. Ketombe. Oh, hah? Nah, oke. Ini saya pakai ciluk, Mbak. Ciluk. Mbak. Ciluk. Get. Sama kan yang merah sama yang ini. Ini tiap suku pakai yang ini. Ini kecil dari berapa, ini kecil dari berapa gitu ya. Oke. SN. Sekarang yang ini saya perpanjang terus sampai tak hingga. Ditambahin ini. Tambahin ini. Berarti yang ini, yang atas, lebih kecil dari yang bawah kan? Karena ini suku tambahannya kan positif semua. Betul? Nah, setelah ditambahkan, coba ini dikenali. Ini apa? Deret apa? Deret geometri. Dengan rasio berapa? Setengah. Nilainya adalah suku pertama dibagi A/1-R. Jadi, satu. Ini nilainya 1. Jadi, Sn kecil dari 1 kan? Betul? Hah? Apa? Bentar, bentar. Pertanyaannya nggak ngerti saya. Yang paling bawah nilainya 1. 1/2 pangkat 0 itu kan 1. Dibagi setengah. 2. Kalau 2. Dia masalah ngitung. Oke. Jadi kita lihat tadi menurut uji jumlah terbatas. Kalau SN-nya terbatas di atas, konvergen. Ini kan saya udah tunjukkan. SN-nya terbatas di atas. SN-nya selalu lebih kecil 2. Jadi konvergen. 2 tuh, betul. Karena si deret bintang ini deret positif dan SN-nya terbatas yaitu selalu lebih kecil 2, maka deretnya konvergen. Begitulah ceritanya untuk hari ini.